Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Septiawi Channel bersama saya Septia Dwi Wardania. Kembali untuk membahas materi pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Agar kegiatan pembelajaran kita selalu dilimpahkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan memanjatkan doa kepadanya, memohon agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami seluruh materi pembelajaran, serta dapat memetik hikmah dari pembelajaran kita. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Oke, video pembelajaran kali ini masih membahas perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dan tentu saja masih dengan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang sama, seperti yang telah disampaikan pada video sebelumnya. Video yang mana? Video yang ini nih. Linknya ada di description box di bawah ya. Sesuai janji pada video pembelajaran sebelumnya, kali ini kita akan membahas strategi yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam melangsungkan dakwah selama periode dakwah di kota Madinah. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita bahas bersama-sama. Guru-guru yang melaksanakan pembelajaran eksak seperti matematika, fisika, dan kimia tentu memiliki cara yang berbeda dengan guru lainnya yang melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran sosiologi, geografi, dan sejarah. Cara yang berbeda ini merupakan strategi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar dapat dipahami oleh siswa. Cara-cara tersebutlah yang kita sebut dengan strategi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dikatakan bahwa strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Jelaslah sudah bahwa strategi ini harus disusun dengan cermat agar tujuan atau sasarannya dapat tercapai. Tanpa strategi yang tepat dan perencanaan yang matang, mungkin saja kita tidak akan mampu untuk mencapai tujuan atau sasaran yang kita inginkan. Begitu pula dengan dakwah. Agar dakwah yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan agar umat Islam yang ada dapat terlindungi hak-haknya, maka Rasulullah SAW pun menyusun strategi terlebih dahulu sebelum melancarkan dakwah di kota Madinah. Secara garis besar, video pembelajaran kali ini akan membahas 3 strategi yang ditempuh oleh Rasulullah SAW selama periode dakwah di kota Madinah, yaitu yang pertama, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, di mana kita juga akan membahas beberapa perang yang terjadi, seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab atau Khandak, Perang Hunain, dan Perang Tabuk. Yang kedua, kita akan membahas tentang surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Serta yang ketiga, kita akan membahas penaklukan kembali kota Mekah. Nah, itulah 3 strategi yang ditempuh oleh Rasulullah SAW selama periode dakwah di kota Madinah. Lalu, bagaimana kisahnya? Yuk kita belajar bersama.
Strategi pertama yang ditempuh oleh umat Muslim setelah berada di kota Madinah adalah dengan meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang kokoh di kalangan penduduk setempat dan pendatang yang hijrah bersama Rasulullah SAW. Dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, serta menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-Muslim. Berikut penjelasannya. Dasar kehidupan bermasyarakat yang pertama adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan beragama atau ibadah umat Muslim. Namun, selain sebagai tempat ibadah, masjid juga digunakan sebagai tempat bermusyawarah, tempat mempersatukan kaum muslimin agar memiliki jiwa yang kuat, dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Dasar kehidupan bermasyarakat yang kedua adalah membangun atau membentuk ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Hal ini dapat kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Ansor, umat Muslim yang berasal dari kota Madinah, dengan kaum Muhajirin, yaitu umat Muslim yang berasal dari kota Mekah. Nabi Muhammad SAW mempertemukan, mempersatukan, dan mengikat kaum Ansor dengan kaum Muhajirin dalam sebuah ikatan atau hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW telah membangun sebuah ikatan persaudaraan yang tidak saja semata-mata dikarenakan hubungan darah, tetapi juga diikat oleh kesamaan agama atau ideologi. Dasar kehidupan bermasyarakat yang ketiga adalah menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-Muslim. Tidak semua masyarakat kota Madinah merupakan umat Muslim. Banyak pula masyarakat yang merupakan orang-orang Yahudi dan Arab yang masih menganut agama nenek moyang. Sehingga demi menjaga stabilitas di kota Madinah, perlu bagi umat Muslim untuk tetap menjaga hubungan baik dengan golongan-golongan tersebut. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan dibuatnya Piagam Madinah. Piagam Madinah berisi penegasan terkait persamaan hak dan menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi. Setiap orang dijamin keamanannya dan diberikan kebebasan dalam hak-hak politik dan keagamaan. Setiap orang wajib menjaga keamanan Madinah dari serangan luar. Dalam piagam itu dicantumkan pula bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi kepala pemerintahan dan karena itu otoritas mutlak diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kokohnya persatuan di kota Madinah membuat Islam semakin kuat. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan yang amat sangat dari kalangan kaum kafir Quraisy serta musuh-musuh Islam lainnya. Golongan-golongan musuh tersebut terdorong untuk melakukan berbagai macam bentuk ancaman dan gangguan terhadap umat Muslim. Tentu saja Nabi Muhammad SAW dan umat Muslim tidak tinggal diam menghadapinya. Nabi Muhammad SAW mengatur siasat dan membentuk pasukan perang serta mengadakan perjanjian dengan kabilah yang ada di sekitar kota Madinah. Upaya kaum muslimin dalam mempertahankan kota Madinah tentu tidak mudah. Beberapa perang terjadi selama proses tersebut. Di antaranya adalah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab atau Khandak, Perang Hunain, serta Perang Tabuk. Perang Badar merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan musyrikin Quraisy. Peperangan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi. Riwayat mengatakan jumlah pasukan umat muslim pada saat itu berjumlah sekitar 300 hingga 350 orang. Ada yang menyebutkan 305 pasukan, ada pula yang menyebutkan 313 pasukan.
Pasukan umat muslim ini dibekali dengan perlengkapan sederhana menuju keluar kota Madinah sekitar 120 km atau 80 mil barat daya kota Madinah, tepatnya di kota Badar. Pasukan umat muslim bertemu dengan pasukan Quraisy yang berjumlah jauh lebih banyak, yaitu sekitar 900 hingga 1000 orang. Dengan perbedaan jumlah pasukan yang sangat jauh, Masya Allah sangat luar biasa dengan taktik dan strategi perang yang baik, dan tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan perang umat muslim berhasil meraih kemenangan atas peperangan tersebut. Melihat keberhasilan umat muslim dalam peperangan tersebut, salah satu suku Baduy yang dikenal cukup kuat tertarik untuk mengikat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Tak lama setelah perang ini pula, Nabi Muhammad SAW juga menyerang suku Yahudi Madinah dan Qainuqa yang turut berkomplot dengan Bani Quraisy Mekah. Penyerangan ini akhirnya menyebabkan orang-orang Yahudi tersebut meninggalkan kota Madinah dan menetap di Adriyat perbatasan Syria. Kekalahan dalam perang Badar makin menimbulkan kebencian Quraisy kepada kaum muslimin. Karena itu mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Perang Uhud ini menjadi ajang balas dendam kekalahan Quraisy dalam perang Badar sebelumnya. Dengan demikian, pasukan Quraisy telah melakukan persiapan dengan matang untuk menyerang kaum muslimin. Pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah atau bulan Maret 625 Masehi, Quraisy berangkat ke kota Madinah dengan membawa 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kedatangan pasukan Quraisy ini disambut Nabi Muhammad SAW dengan sekitar 1.000 pasukan umat muslim. Ketika pasukan Nabi Muhammad SAW melewati batas kota, Abdullah bin Ubay menarik 300 pasukan yang terdiri atas orang Yahudi dan kembali ke kota Madinah. Dengan pasukan yang masih tersisa 700 orang, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan. Pasukan Nabi Muhammad SAW dan pasukan Quraisy bertemu di Bukit Uhud. Perang besar pun berkobar di kaki Gunung Uhud. Uhud sendiri merupakan nama sebuah gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah dengan jarak sekitar 3 mil dari kota Madinah. Mula-mula, pasukan berkuda Khalid bin Walid gagal menembus dan menaklukkan pasukan pemanah umat muslim. Pasukan Quraisy kocar-kacir. Namun, kemenangan yang sudah diambang pintu gagal diraih karena pasukan Nabi Muhammad SAW, termasuk pasukan pemanah, tergoda oleh harta peninggalan musuh. Pasukan Khalid bin Walid berbalik menyerang. Pasukan pemanah dapat dilumpuhkan dan satu persatu pasukan Nabi Muhammad SAW berguguran di medan pertempuran. Dalam pertempuran ini, sekitar 70 orang pasukan Nabi Muhammad SAW gugur sebagai syuhada, termasuk salah satu paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Para syuhada yang gugur dalam perang ini dikuburkan di lokasi perang, yaitu di Gunung Uhud. Setelah peperangan ini, Nabi Muhammad SAW menindak tegas Abdullah bin Ubay dan pasukannya. Bani Nadir, satu dari 2 suku Yahudi Madinah yang berkomplot dengan Abdullah bin Ubay, diusir dari kota Madinah. Kebanyakan mereka pergi dan menetap di kota Khaybar.
Perang Khandaq adalah perang antara kaum muslimin Madinah dengan pasukan sekutu yang terdiri dari kaum Yahudi dan kaum Quraisy. Perang Khandaq secara harfiah berasal dari kata khandak yang memiliki arti parit. Dalam perang Khandaq, kaum muslimin Madinah menggali parit di sebelah utara kota Madinah untuk menahan serangan dari pasukan sekutu. Penggalian parit ini merupakan usulan dari Salman Al-Farisi. Perang Khandaq juga disebut dengan Perang Ahzab. Perang Ahzab memiliki arti perang melawan sekutu. Penamaan tersebut didasarkan pada musuh kaum muslimin yang berupa pasukan sekutu. Pasukan sekutu terdiri dari Bani Quraizah, Bani Nadir, kaum Ghatafan, serta kaum Quraisy. Perang Ahzab atau Perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah atau sekitar bulan Maret hingga April 627 Masehi. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa jumlah pasukan musuh adalah sekitar 10.000 dan pasukan umat muslim sekitar 3.000 orang. Meski tidak ada riwayat yang pasti terkait jumlah pasukan perang ini. Pasukan musuh yang hendak masuk ke kota Madinah tertahan oleh parit. Karena itu mereka mengepung Madinah dengan membangun kemah-kemah di luar parit. Pengepungan ini berlangsung selama 1 bulan dan berakhir setelah badai kencang menerpa dan memporak-porandakan kemah-kemah mereka. Kenyataan ini memaksa pasukan Ahzab menghentikan pengepungan dan kembali ke negeri masing-masing tanpa mendapat hasil apapun. Dalam suasana kritis, orang-orang Yahudi dan Bani Quraizah di bawah pimpinan Ka'ab bin Asad melakukan pengkhianatan. Setelah musuh menghentikan pengepungan dan meninggalkan Madinah, para pengkhianat itu dihukum mati. Meskipun Mekah telah ditaklukkan, tidak semua suku Arab bersedia tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 2 suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Saqif di kota Thaif dan Bani Hawazin di antara kota Mekah dan kota Thaif. Kedua suku ini berkomplot melawan Nabi Muhammad SAW dengan alasan menuntut balas atas berhala-berhala mereka yang ada di Ka'bah yang dihancurkan oleh tentara Islam ketika penaklukan kota Mekah. Perang ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah atau 630 Masehi di salah satu jalan dari kota Mekah ke kota Thaif. Perang ini dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu pada surah At-Taubah surah ke-9 ayat 25 dan 26. Dengan kekuatan 12.000 pasukan di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, terdiri dari 10.000 umat muslim yang turut serta dalam penaklukan kota Mekah, ditambah 2.000 orang Quraisy yang telah masuk Islam, tentara Islam berangkat menuju Hunain. Dalam waktu singkat, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya dapat menumpas pasukan musuh. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan telak bagi kaum muslimin, yang juga berhasil memperoleh harta rampasan perang yang banyak. Dengan takluknya Bani Saqif dan Bani Hawazin, seluruh jazirah Arab di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Perang ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Penyebab perang ini adalah karena kecemburuan dan kekhawatiran
Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW menguasai seluruh jazirah Arab. Untuk itu, Heraklius menyusun kekuatan yang sangat besar di utara jazirah Arab dan Syria yang merupakan daerah taklukan Romawi. Dalam pasukan besar ini bergabung Bani Ghassan dan Bani Lakhmides. Menghadapi peperangan ini, banyak sekali kaum muslimin yang mendaftar untuk turut berperang. Oleh karena itu, terhimpun pasukan yang sangat besar. Melihat besarnya jumlah tentara Islam, pasukan Romawi menjadi ciut nyalinya dan kemudian menarik diri, kembali ke negerinya. Sehingga peperangan ini tidak pernah terjadi. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan pengejaran atas pasukan perang musuh yang menarik diri. Tetapi Nabi Muhammad SAW berkemah di Tabuk. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan penduduk setempat. Dengan demikian, wilayah perbatasan itu dapat dikuasai dan dirangkul masuk dalam barisan Islam. Gencatan senjata antara Nabi Muhammad SAW dan musyrikin Quraisy telah memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melirik negeri-negeri lain sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Salah satu cara yang ditempuh Nabi Muhammad SAW adalah dengan berkirim surat kepada raja-raja, para penguasa negeri-negeri tersebut. Di antara raja-raja yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW adalah Raja Ghassan, Mesir, Abisinia, Persia, dan Romawi. Tidak satu pun dari raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Semuanya menolak dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan baik dan simpati, dan ada pula yang menolak dengan kasar seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Ia tidak sekedar menolak, bahkan utusan Nabi Muhammad SAW ia bunuh dengan kejam. Untuk membalas perlakuan Raja Ghassan, Nabi Muhammad SAW menyiapkan 3.000 orang pasukan. Peperangan terjadi di Mu'tah, sebelah utara Jazirah Arab. Pasukan Islam kesulitan menghadapi tentara Raja Ghassan yang dibantu oleh Romawi. Beberapa orang pasukan Muslim gugur sebagai syuhada dalam pertempuran itu. Melihat kenyataan ini, komandan pasukan Khalid bin Walid menarik pasukannya dan kembali ke Madinah. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Sebelum sampai di kota Mekah, tepatnya di daerah Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tertahan dan tidak boleh masuk ke kota Mekah. Sambil menunggu izin untuk masuk ke kota Mekah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berkemah di sana. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tidak mendapat izin memasuki kota Mekah, dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah berisi 5 kesepakatan, yaitu yang pertama, kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. Kedua, lama kunjungan dibatasi selama 3 hari saja. 3, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya,
pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Keempat, selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan yang kelima adalah tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan. Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai kota Mekah kembali terbuka. Ada dua faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai kota Mekah. Pertama, kota Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Apabila Mekah dapat dikuasai, penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab akan dapat dilakukan. Kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dengan dikuasainya Mekah, kemungkinan besar orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW sendiri akan memeluk agama Islam. Dengan Islamnya orang-orang Quraisy, Islam akan mendapat dukungan yang besar. Setahun kemudian, setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin melaksanakan ibadah haji sesuai dengan perjanjian tersebut. Dalam kesempatan ini, banyak penduduk kota Mekah yang masuk Islam karena melihat kemajuan yang diperoleh oleh penduduk dari kota Madinah. 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, dakwah Islam telah menjangkau seluruh jazirah Arab dan banyak mendapat tanggapan positif. Prestasi ini sangat mengganggu orang-orang Quraisy. Menurut orang Quraisy, keberhasilan dakwah Islam itu dapat tercapai dikarenakan adanya perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu, secara sepihak, Quraisy membatalkan perjanjian tersebut. Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke kota Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya memasuki kota Mekah dan berhala-berhala di semua sudut negeri dihancurkan. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Dalam khutbah itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan, siapa yang menyarungkan pedangnya, ia akan aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ia akan aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia juga akan aman. Setelah khutbah itu, penduduk Mekah datang berbondong-bondong dan menyatakan diri sebagai Muslim. Sejak peristiwa itu, Mekah berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Keislaman penduduk Mekah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada suku-suku di berbagai pelosok Arab. Oleh karena itu, pada tahun ke-9 dan ke-10 Hijriah atau 630 hingga 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima berbagai delegasi suku-suku Arab, sehingga tahun itu disebut dengan tahun perutusan. Sejak itu, peperangan antar suku telah berubah menjadi saudara seagama dan persatuan Arab pun terwujud. Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Madinah. Ia mengatur organisasi masyarakat Arab yang telah memeluk agama Islam. Petugas keamanan dan para dai dikirim ke daerah-daerah untuk mengajarkan syariat Islam, mengatur peradilan, dan memungut zakat. 2 bulan kemudian, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit dan pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat di rumah istrinya, Aisyah. Wafat
Wafatnya Nabi Muhammad SAW menimbulkan kesedihan di hati para sahabat dan umat muslim lainnya. Wafatnya Nabi Muhammad SAW ini juga mengakhiri periode dakwah di kota Madinah. Selesailah sudah video pembelajaran kali ini. Semoga kita dapat memetik hikmah dari materi pembelajaran kita kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan serta kesalahan di dalam penyampaian. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik icon loncengnya. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.